Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam James Lover. Batu Mulia Indonesia, jaya, jaya, jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khususnya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus ke-78, kami akan pekikkan terus, sekali merdeka tetap merdeka. Kalau di episode kemarin sebelumnya ini kita membahas tentang batu obsidian dari Solok yang dikenal di online sebagai Agni Manitite, maka sekarang kita beranjak ke Jawa Barat, ke Tasikmalaya khususnya, yaitu tentang jasper merah. Mengenai jasper merah ini, kita lihat di sini. Wujudnya kayak begini, merah, persis dengan ati ayam, karena itu sering disebut sebagai biduri ati ayam. Dan bukan hanya banyak, tapi mungkin yang terbanyak dan terbesar di dunia. Mengenai sejarah temuan jasper atau batu merah di Tasikmalaya ini, kita kembali ke tahun 2000. Waktu itu saya, Mauki, mendapat informasi bahwa ada pengusaha dari Jepang yang sudah ngedrop uang jutaan untuk mengambil batu itu, namanya batu merah. Dan menurut catatan dari masyarakat setempat, tahun 2000 sudah ada sekitar 3.000 ton bongkahan batu yang sudah diangkut ke luar negeri. Nah, karena itu langsung saya posting tulisan di Pikiran Rakyat tentang perlunya penyelamatan batu merah ini. Nah, mendengar berita tersebut, maka saya sidak ke Tasikmalaya, dan yang pertama ke namanya itu Cisasa, ada Sungai Cisasa di Tasikmalaya Selatan. Di sana ada eksploitasi batu gypsum, di mana intinya itu ada bongkahan-bongkahan dari jasper. Nah, setelah itu kami dikasih petunjuk bahwa yang dimaksud dengan dropping uang sampai sekian ratus juta itu adalah di Panca Tengah. Panca Tengah itu di satu sungai namanya Sungai Cimedang. Maka kami langsung menuju ke sana. Dan sepanjang Sungai Cimedang kira-kira setengah kilometer, itu ada bongkahan-bongkahan merah dari batu jasper yang luar biasa indahnya. Luar biasa perkasanya dan gagahnya. Saya sudah keliling, saya sudah sebutkan bahwa 25 negara mungkin kami sudah kelilingi. Tidak ada jasper merah sehebat yang ada di Tasikmalaya. Dan alhamdulillah Pemkab Tasikmalaya langsung memutuskan bahwa potensi jasper di Panca Tengah atau di Kecamatan di Cikatomas itu dilarang untuk diambil. Nah, setelah kami mengekspos tentang kekayaan Tasikmalaya Selatan akan batu merah atau jasper merah, dan dimuat di Pikiran Rakyat sampai 1 halaman, itu maka kami bersama-sama dengan kelompok riset cekungan Bandung yang waktu itu diketuai oleh almarhum Dr. Budi Brahmantio, saya sebagai sekjennya waktu itu, kami memutuskan untuk membuat buku namanya Merahnya Batu Merah Taman Jasper Tasikmalaya. Ini buku cukup fenomenal. Kenapa? Karena tekad kami adalah kalau jasper-jasper yang begitu kayanya, begitu bagusnya di Tasikmalaya hilang karena penguasa setempat misalnya kurang perhatian, maka kami sudah tidak ada tanggung jawab. Dan ini tahun 2009. Jadi hanya beberapa bulan setelah kami berkunjung ke sana.
Nah ini mudah-mudahan nanti kalau ada yang memerlukan bisa datang ke galeri kami. Kemudian kita beranjak ke proses terjadinya ini. Kenapa kok sampai jasper sebanyak itu? Rupanya sesudah kami lihat situasi di lapangan, kebetulan kami punya koleksi dari Tasikmalaya, jasper semacam itu. Dan terlihat di dalam batuannya itu adalah ada fosil-fosil namanya plankton, ada foraminifera yang menunjukkan bahwa jasper tersebut terbentuk di submarin, di bawah laut, di dasar laut. Dan bersama-sama dengan fosil tersebut, kami lihat ada koral. Karena itu ya, koralnya banyak sekali, hampir di semua jasper atau batu merah yang ditemukan di Tasikmalaya Selatan, itu hampir selalu ada jejak-jejak dari fosil laut. Antara lain adalah koral ataupun plankton yang membuktikan bahwa terjadinya itu di dasar laut. Dan ini kembali kepada kegiatan gunung api pada masa Oligomiosin, sekitar 25 juta tahun yang lalu. Kegiatan gunung api dasar laut ini, di mana di sekitarnya juga sudah terbentuk koloni-koloni koral, itu karena ada kegiatan gunung berapi ini, maka koral-koral tersebut tertutup oleh hasil gunung api yang banyak mengandung silika. Dan proses selanjutnya adalah terjadi yang namanya proses silicifikasi. Ada larutan yang naik dari magma yang di dalam bumi, itu masuk ke rekahan-rekahan yang ada di sekitar Panca Tengah. Dan rekahan-rekahannya ada yang besar ya, dan karena di batu kapur biasanya ada gua-gua dan lain-lain. Dan itu dimasuki oleh batuan silika ini yang tadinya penuh dengan hasil pelapukan atau hasil-hasil dari rempah-rempah yang dihasilkan dari batuan gunung api tersebut. Dan akibatnya terjadi silicifikasi. Silicifikasi itu artinya yang tadinya batu lempung atau kapur, maka dimasuki oleh silika menjadi batuan yang namanya disebut silicified coral. Coral yang tersilicifikasi atau silicified limestone atau batu gamping yang tersilicifikasi. Karena itu menjadi bermacam-macam ya, tergantung kepada kandungan dari larutan dari dari larutan dari yang memasuk silika ini. Ada yang merahnya, ada hitamnya, ada yang kuning, ada yang orange dan lain-lain. Nah, karena itu batu jasper yang ada di Tasikmalaya itu indahnya luar biasa. Ini belum kena kontaminasi oleh misalnya larutan yang mengandung mangan. Di mana mangan ini sering sekali menjadikan yang namanya itu adalah semacam lumut atau dendritik atau semacam daun yang berkembang terus menjadikan batuan dari Tasikmalaya ini menjadi indah sekali. Salah satunya antara lain ini saya sebutkan ya, ada hitamnya dari mangan, ini yang putihnya itu dari silika ya, kalsedoni, kemudian yang merahnya dari senyawa besi. Kadang-kadang ada yang ada tembaga kadang-kadang ya. Nah ini indah sekali, ini ada seperti kembang-kembang ini. Ini hanya sebagian besar saja dari yang kita temukan di Tasikmalaya. Nah ini untuk bahan dasarnya. Nah marilah kami ajak James Lovers untuk melihat sekilas produk-produk yang kami bikin. Antara lain yang tadi sudah bicarakan, jasper ini yang sering dipakai. Saya kira Pak Habibie almarhum juga pernah dibelikan sama Ibu Ainun sampai tiga bolotai dengan bermacam-macam model. Kemudian ini bagusnya apa? Kita bisa taruh logo. Saya di sini taruh logo Rotary.
karena saya adalah anggota dari Rotary Indonesia. Kemudian yang lainnya adalah ikat pinggang. Nah, ikat pinggang ini kalau berani pakai ikat pinggang besar, terutama teman-teman yang senang moge, nah ini pantas lah pakai gini. Jangan ikat pinggang, jangan kecil-kecil. Dan kalau ada merah putih yang bagus sekali nanti. Yang lainnya adalah ini salah satu yang paling sederhana, piala golf. Ini kami dapat pesanan baik dari Pertamina ataupun dari TB ataupun dari beberapa institusi yang setahun sekali atau setahun 2 kali melaksanakan golf turnamen. Itu kami bikin biasanya 14. Satu setnya itu 14 atau lebih ya, yang satu setnya. Kemudian yang lainnya adalah souvenir semacam ini. Tentu dengan adanya ada sertifikatnya, ada penjelasannya. Nah, ini yang khusus dari kami kumpulkan dari Tasikmalaya. Ini yang utama ini saya kira Ibu Mega juga pernah bikin gini waktu zamannya Menteri Ibu Rini waktu itu ya, tahun-tahun 2003, 2004. Kami pernah bikin beberapa kalung untuk Ibu Mega waktu itu ya. Dan ini yang barangkali cincin juga merah putih. Luar biasa ya. Ini untuk membangkitkan semangat kebangsaan kita. Kita sering, saya kalau bulan Agustus sering memakainya merah putih. Agar supaya semangat cinta bangsa kita itu tetap tertanam. Dan ini salah satunya yang kami bikin juga merah putih. Indah sekali ya. Jadi ada temanya ya, dalam setiap produk itu ada temanya. Kami bikin ini merah putih sebagai rasa cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, itu saya kira sekilas tentang produknya. Dan semua itu bisa kita lihat di Galeri Jalan Pajajaran 145. Terima kasih kepada sahabat James Lover telah mengikuti pembicaraan kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami berharap di kesempatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini, Indonesia akan lebih berjaya lagi. Dan mudah-mudahan kita damai, sejahtera, rukun, khususnya di dalam menghadapi nanti tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.